bersama Bina Taruna Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan saya. Perkenalkan, Bapak Muhammad Nasir. Materi kelas 10 yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah paham apakah yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Nah, apakah dia sama dengan teks eksposisi, teks eksplanasi, teks negosiasi, atau teks deskripsi? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas secara rinci. Apakah itu teks laporan hasil observasi? Baiklah, teks laporan hasil observasi ini merupakan KD 3.2 dan tujuannya dapat kita lihat di slide yang pertama. Baiklah, di sini dikatakan bahwa teks laporan hasil observasi itu adalah tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara lebih detail. Oke, kata kuncinya ada dua. Yang pertama objek dan yang kedua pengamatan. Berarti harus ada objek yang kita amati baru terciptalah sebuah teks laporan hasil observasi. Objeknya dapat kita ambil dari fenomena alam, peristiwa budaya, dan kondisi sosial seperti yang ada pada slide berikut. Nah, fenomena alam contohnya apa, Pak? Contohnya adalah hewan, tumbuhan, dan kondisi lingkungan. Bisa kita ambil misalnya tanaman, atau misalnya kita ambil kondisi lingkungan. Nah, yang kedua peristiwa budaya. Kalau peristiwa budaya kita bisa ambil tarian atau mungkin makanan. Dan kondisi sosial, bisa pendidikan dan bisa juga hukum. Ya, jadi terserah kalian ya mau ngambil objek dari mana. Yang penting teks laporan hasil observasinya sesuai dengan kaidahnya. Baik, di sini ada juga yang namanya fungsinya. Jadi ketika kita buat laporan harus ada yang namanya fungsinya untuk apa kita buat. Ya, di sini fungsinya ada dua. Yang pertama memberitahu atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua alat pendokumentasian suatu objek dan pengamatan. Berarti ketika kita buat hasil pengamatan, kita buat dalam sebuah teks harus ada yang namanya dokumentasi sebagai hasil pengamatan. Nah, jelaskan apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada yang namanya ciri teks laporan hasil observasi. Dikatakan dia sebagai teks laporan hasil observasi harus memiliki 3 ciri berikut. Yang pertama bersifat objektif. Yang kedua berdasarkan fakta dan ditulis secara lengkap. Ada 3 ya. Yang pertama bersifat objektif. Apa itu objektif? Nah, itu pertanyaannya. Apakah itu objektif? Ya, objektif itu adalah hal-hal atau informasi yang ditulis dalam teks tersebut sesuai dengan apa yang kita lihat, dengar, dan kita amati. Berarti tidak berubah-ubah. Itulah yang namanya objektif. Sesuai dengan apa yang kita observasi. Nah, yang kedua cirinya adalah berdasarkan fakta. Berarti kalau dia bersifat objektif, berarti dia berdasarkan fakta atau kenyataan. Dan yang ketiga, ditulis secara lengkap. Berarti dia tersusun secara rapi, memiliki struktur dan kaidah kebahasaan. Baik, tadi ciri yang ketiga ditulis secara lengkap. Ya, maka kita akan lihat apa saja strukturnya agar teks yang kita buat itu lengkap. Baik, kita lihat slide berikutnya. Di sini ada 3 struktur dari teks laporan hasil observasi.
Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Ya, ketiga struktur ini harus ada dalam teks laporan hasil observasi. Ya, baik. Di sini Bapak akan jelaskan apa itu pernyataan umum. Pernyataan umum itu biasanya kita temukan di dalam paragraf pembuka. Berarti berada di awal. Yang berisi tentang hal-hal umum seperti definisi dan pengklasifikasian. Ya, kalau kalian mempunyai sebuah definisi dari objek yang kalian ambil, maka letaknya di awal dan termasuk ke bagian struktur pernyataan umum. Yang kedua namanya deskripsi bagian, yaitu penjelasan mengenai objek atau bagian-bagiannya. Ya, dari objek yang kita amati, maka kita tulislah bagian-bagiannya apa saja. Itu termasuk ke dalam deskripsi, pembagian dari semua objek. Yang ketiga namanya deskripsi manfaat. Bagian ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat. Berarti objek apapun yang kita ambil, yang kita amati berarti mempunyai manfaat. Kita tulislah di dalam deskripsi manfaat. Nah, dari tiga strukturnya berarti kita lihat ada yang namanya pembuka, ada yang namanya isi, ada yang namanya penutup. Berarti pernyataan umum itu diletakkan di manakah? Di pembuka. Deskripsi bagian diisi dan deskripsi manfaat di penutup. Paham ya anak-anakku sekalian? Paham. Oke, baik kita lanjut. Di sini Bapak punya contoh teks dari laporan hasil observasi. Ya, kita lihat di sini. Di sini dikatakan bahwa wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ya, ini merupakan kata definisi. Kenapa? Karena di sini ada kata adalah. Ya, berarti dia masuk ke dalam struktur pernyataan umum. Paham ya? Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh dari struktur deskripsi bagian. Ya, di sini yang diambil objeknya adalah wayang. Nah, di sini dia deskripsikan bahwa wayang itu berasal dari mana, terbuat dari apa. Ya, kita lihat di sini bahwa wayang kulit terbuat dari kulit kerbau yang ditatah, diberi warna sesuai kaidah peluasan wayang pendalangan. Dideskripsikan secara rinci, ya, bahwa wayang tersebut terbuat dari kulit kerbau. Itu namanya deskripsi bagian. Paham? Baik, selanjutnya adalah deskripsi manfaat. Nah, di sini kita buat manfaat dari wayang tersebut. Kita lihat di PPT-nya bahwa di sini dikatakan manfaat dari wayang sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Berarti sudah jelas ini merupakan bagian dari deskripsi manfaat karena membahas tentang manfaat dari wayang tersebut. Paham ya? Contoh dari strukturnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan belajar tentang unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, yang pertama di sini dibuat kata kerja verba dan kata benda nomina. Frasa verba dan nomina, ya. Beda ya, yang namanya kata, yang namanya frase, yang namanya kalimat, yang namanya paragraf itu berbeda. Kalau yang namanya kata kerja atau verba itu hanya satu kata. Tapi kalau yang namanya frasa verba itu kurang dari 2 kata. Ya, kita lihat contohnya di sini ada satu penggal kalimat di mana kalimatnya berbunyi wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan tari-tarian. Ya, kita lihat yang mana kata kerjanya, yang mana kata bendanya. Ya, kata kerjanya di sini adalah
dimainkan. Kita lihat yang sudah dikasih warna merah dan kata bendanya adalah wayang. Paham? Baik. Nah, sedangkan yang namanya frase verba dan frase nomina ini lebih kurang dari 2 kata. Yang pertama di sini wayang tersebut sebagai frasa nomina selalu dimainkan sebagai frase verba dan tari-tarian sebagai frase nomina. Baiklah, anak-anakku sekalian, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Di sini kita akan membahas lagi nanti tentang unsur kebahasaan nomor 2, 3, dan 4. Cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.